Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara sampai di pelosok tanah air, saudara di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, Kamboja, Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk kami melakukan tanggung jawab tugas serta semua aktivitas kami. Itu semua karena berkat, kemurahan dan pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, jamah hati kami sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, menjelang akhir hidupnya, Paulus sebenarnya pantas mengatakan bahwa ia telah sempurna di dalam pekerjaan dan bahkan ia pantas menerima mahkota kehidupan. Ia telah bekerja begitu banyak untuk Tuhan, berkorban dan memberi begitu banyak, menghasilkan begitu banyak. Apalagi yang kurang dari Paulus, saudara? Namun demikian, Paulus sendiri menjelang akhir hayatnya berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Artinya bahwa bagi Paulus, sebelum hidup ini betul-betul berakhir, ia belum berhenti dari perjuangan iman. Karena itu, ia berkata, ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Artinya, seluruh hidupnya adalah perjuangan. Ia terus berjuang, terus berlari, tidak pernah merasa bahwa ia sudah sampai. Ia ingin terus melakukannya dan terus. Paulus pantas menjadi teladan kita, saudara. Kita harus mengarahkan hidup kita ke depan, hanya ke depan saja, jangan ke belakang atau berjalan mundur. Banyak orang Kristen yang berkata demikian, saudara. Tuhan, kurang apa lagi saya ini? Berpuluh-puluh tahun saya telah bekerja untukmu. Biarkan sekarang saya beristirahat. Ada lagi yang berkata, Tuhan, saya berhenti di sini saja. Saya sudah tidak kuat lagi, hidup saya terlalu berat. Saya sudah terlalu penat, dan sebagainya. Bagi orang Kristen, prestasi bagaimanapun tidak boleh membuatnya berhenti dan berpuas diri. Kesulitan besar bagaimanapun tidak boleh membuat ia putus asa dan berkecil hati. Ia harus terus berlari ke depan, menuju kepada tujuan. Bagaimana kita harus berlari menuju tujuan, saudara? Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Dalam berlari menuju tujuan, kita harus mengingat 3 hal, saudara. Yang pertama adalah berlomba dengan tekun. Tekun artinya berlomba dengan serius, dengan gigih, dengan ulet, dengan semangat yang tinggi,
dan tekad yang bulat. Mari kita lihat diri kita masing-masing, saudara. Terkadang kita kurang serius dan kurang bersemangat di dalam perlombaan iman kita. Jikalau kita tidak serius, kita tidak mungkin dapat berlomba dengan baik. Yang kedua adalah tanggalkan semua beban dosa. Hal ini sangat penting, saudara. Orang tidak mungkin berlari dengan baik jikalau ia membawa banyak beban. Kita memang selalu berdosa, tapi jangan biarkan itu terus merintangi kita. Mari kita selesaikan dengan segera. Yang ketiga adalah dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Tertuju kepada Tuhan Yesus maksudnya mau belajar dan meneladani Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita dapat berlari dengan baik jikalau hidup kita masih mendua hati antara hidup yang lama dan yang baru. Tertuju kepada Yesus berarti pilihan kita hanyalah Tuhan Yesus. Saudaraku, maukah kita memenangkan perlombaan iman kita masing-masing? Mari serahkanlah hidup kita kepada Tuhan Yesus 100%. Jangan setengah-setengah, saudara. Lalu teruslah bergiat dalam iman dan pengharapan sampai akhir hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Ajar kami untuk meninggalkan hidup lama dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kami. Bertekun dalam perlombaan iman sampai garis akhir hidup kami. Bahwa kami selalu mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, di luar negeri, di dalam negeri, saudara kami di perantauan. Tuhan berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat, kokoh di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tuhan menjamah setiap saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami dan tuntun kami, supaya kami dapat berjalan di dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dan kutuk dosa, dibebaskan, dilepaskan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami dan negeri kami, Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.